Alright, halo semuanya, kembali lagi bersama dengan race review dari Miami Grand Prix, di mana kita mendapatkan drama-drama yang sangat seru sekali, baik dari ketika sprint race maupun juga di main race. Mulai dari kecepatan McLaren yang sangat gila sekali, kemudian juga defensive move dari Max Verstappen, kemudian juga attacking move dari Piastri, kemudian juga radio dari Ferrari, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas di hari ini, so stay tuned and here we go. Alright, yang pertama di catatan gue adalah kita tentunya akan menyoroti Oscar Piastri, di mana Piastri adalah pembalap pertama yang mendapatkan triple win atau 3 win in row sejak Mika Hakkinen di McLaren, guys. Apakah ini adalah pertanda bahwa Oscar Piastri sudah siap untuk menjadi juara dunia di tahun 2025? Patut kita lihat lagi, tapi 6 balapan 4 kemenangan, ini pasti adalah start yang sangat baik sekali untuk Oscar Piastri. So, bicara dengan Piastri, kita juga akan bicara mengenai bagaimana Piastri sangat rapi sekali ketika battle dan juga sangat tidak mengenal kompromi ketika battle. Dan ini dimulai ketika sprint race, di mana ketika start, Piastri langsung tidak memberikan insight terhadap Kimi Antonelli. Ini adalah start pertama kali Kimi Antonelli dari front row sepertinya, dan Piastri yang sudah biasa battle dengan Max Verstappen sangat-sangat baik sekali untuk mengunci insight di turn 1 di sirkuit Miami, dan juga langsung memberikan pelajaran kepada Kimi Antonelli mengenai gimana caranya balapan di F1 sekarang. So, bisa kita bilang Piastri ini adalah seperti Verstappen kedua yang mainnya lebih rapi dan juga didukung oleh mobil McLaren yang sangat kencang sekali. Apa indikasi dari mobil McLaren kencang sekali ini adalah ketika kita lihat di hasil balapan, di mana 1 dan 2 diisi oleh McLaren, oleh Oscar Piastri dan juga Lando Norris, di mana di peringkat ketiga yang diisi oleh George Russell itu terpaut lebih dari 30 detik di balapan yang di tengah-tengahnya terdiri dari virtual safety car. So, dari Miami GP ini kita bisa melihat bahwa McLaren memiliki keunggulan yang sangat-sangat jauh sekali dibandingkan dengan Mercedes, dibandingkan dengan Red Bull, apalagi dibandingkan dengan Ferrari. Kemenangan dari Oscar Piastri ini juga membuat Oscar saat ini memiliki 6 kemenangan dibandingkan dengan Lando yang baru memiliki 5 kemenangan selama dia berkarir di F1, guys. So, apakah ini adalah tahun di mana Oscar Piastri akan menjadi pembalap pertama yang didahulukan oleh McLaren dibandingkan dengan Lando Norris? Patut kita tunggu di berjalannya season kali ini. Membahas 2 McLaren, tentu saja kita juga harus membahas satu driver yang masih mampu untuk men-challenge mereka di kualifikasi, tidak lain dan tidak bukan adalah Max Verstappen. Max Verstappen sangat perform di atas dari kemampuan mobilnya. Bisa kita lihat di kualifikasi dia masih bisa outperform 2 McLaren dan mendapatkan pole di Miami kali ini. Tapi one lap pace dari mobil Red Bull itu tidak sebanding dengan race pace yang dimiliki oleh McLaren, dan sangat terlihat sekali di hasil balapan. Max banyak komplain juga mengenai rem, dan juga di post race interviewnya dia juga bilang we are not good enough, kita kurang bagus. Jadi ini pasti jadi PR banyak untuk Red Bull untuk bisa memberikan package yang bagus buat Max Verstappen, karena di sini kita bisa lihat Verstappen ini performnya udah top banget, tapi dia tidak punya mobil yang mumpuni untuk bisa battle dengan 2 pembalap McLaren ini. Verstappen juga jadi salah satu alasan kenapa balapan di Miami ini seru banget, karena dia berhasil mendefend Oscar sebanyak 3 lap dan juga mendefend Norris selama 5 lap. Dari start lap 14 sampai lap ke-18 sebelum akhirnya Norris berhasil melewati Max Verstappen. Akhirnya balapannya di top 3, top 4 nggak ada overtake lagi, karena basically Oscar udah kabur, kemudian Lando Norris juga cuman bisa mendekati Oscar tanpa bisa melakukan battle terhadap Oscar sampai di akhir balapan. Dan kalau kita lagi bahas mengenai defensive drive dari Max Verstappen, kita juga patut untuk membahas 2 driver yang sempat battle dengan Max Verstappen. Yang pertama adalah Oscar Piastri, yang kedua adalah Lando Norris. Mungkin di sini gue akan bahas dari Oscar dulu, dan untuk membuat keduanya fair, kita akan mulai dengan mengatakan bahwa Oscar butuh 3 lap at least untuk bisa melewati Max Verstappen, sedangkan Lando butuh at least 5 lap untuk bisa melewati Max Verstappen. Walaupun secara battle mungkin Oscar jauh lebih clean dan lebih bersih ketika mengambil posisi dari Max Verstappen, sedangkan Lando Norris mendapatkan banyak kritik karena dia melakukan beberapa kali percobaan overtake dan juga itu gagal, sehingga terlihat kurang matang untuk pembalap yang pengalamannya sekaliber Lando Norris. Kita bisa lihat Lando Norris gagal
turn 1 gagal, kemudian juga ketika start gagal juga, kemudian juga setelah di RS kedua Lando harus keluar dulu dan diberikan kembali posisinya oleh Lando, dan ini membuat orang-orang pun meragukan kemampuan Lando untuk bisa bersaing dengan Oscar Piastri di tahun 2025 ini. Meskipun salah satu takeaway positif yang mungkin bisa dimiliki oleh Lando Norris adalah Lando sepertinya masih memiliki raw pace ketika balapan yang lebih kencang daripada Oscar Piastri. Jadi kalau misalnya Lando bisa unggul dari Piastri ketika balapan berjalan, yang sebenarnya Lando sudah melakukan ini di Miami di kualifikasi, karena seharusnya Lando berada di depan dari Oscar ketika start. Namun karena startnya terbuang oleh Max Verstappen, dia jadi berada di belakang Oscar kembali. Namun menurut gue di battle yang sangat sengit seperti ini, apalagi melawan teammate sendiri, yang pertama harus dilakukan oleh kedua pembalap adalah harus bisa unggul ketika kualifikasi terlebih dahulu supaya bisa memiliki preferensi ketika memilih strategi saat balapan nanti. Dan ini adalah salah satu hal yang dibutuhkan oleh Lando Norris kalau dia mau bersaing dengan Oscar Piastri di sepanjang tahun 2025 ini. Oke, sebelum kita balik bahas ke tim yang lainnya lagi, mungkin kita akan bahas dulu mengenai Kimi Antonelli yang mendapatkan pole position di sprint qualifying, namun sepertinya agak melempem ketika main race di Miami Grand Prix. Kemarin ada yang tanya sama gue, Bang, apakah Kimi Antonelli ini adalah talent baru, mungkin seperti Max Verstappen, atau mungkin kalau dibandingkan dengan sepak bola adalah Lamine Yamalnya di F1. Gue bilang, nanti dulu, Lamine Yamal itu udah terbukti dia bisa perform di segala kondisi dan juga bisa deliver selalu di segala kondisi. Dan menurut gue itu adalah yang terjadi dengan Kimi Antonelli, di mana di balapan dia harus cukup melempem dan harus drop ke posisi ke-6, di mana George Russell bahkan di weekend yang menurut dia nggak bagus-bagus amat, George Russell bisa ada finish di posisi ketiga. Jadi mengenai Kimi Antonelli, menurut gua ini adalah raw game yang sangat menarik, tapi masih butuh waktu untuk dipoles supaya menjadi talenta yang benar-benar siap untuk bisa bersaing di papan atas dari grid F1. Tapi di sini mungkin kita udah bisa melihat kenapa Toto Wolff dan juga direksi dari Mercedes berani untuk mengambil Kimi Antonelli di tahun 2025. Kemudian kita akan bahas lagi 4 driver yang terlibat di dalam battle seru di Miami GP kali ini. Tapi sebenarnya kita nggak expect mereka untuk battle di season ini, yaitu adalah Williams versus Ferrari. Guys, ini bukan tahun 90-an, ini adalah 2025. Williams sedang sangat naik di Miami Grand Prix kali ini, sedangkan Ferrari sangat melempem di GP kali ini. Tapi keduanya memiliki masalah yang sama, guys. Keduanya memiliki masalah dengan driver barunya dan juga komunikasi di radio. Kita mendengar banyak komplain dari Lewis Hamilton di radio ketika dia stuck di belakang dari Charles Leclerc menggunakan ban medium, yang seharusnya Ferrari memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan lebih cepat dari yang terjadi di GP kemarin, sedangkan Williams pun memiliki problem yang sama dengan Alex Albon dan juga Carlos Sainz, karena Carlos Sainz merasa tanda kutip dikhianati oleh Williams karena dia merasa di momen dimana ketika dia tidak defend dan dia taunya Alex Albon tidak akan menyerang dia untuk mengambil posisi, Alex Albon justru mengambil posisi tersebut dengan dalih bahwa dia butuh posisi tersebut karena engine temp dia cukup bermasalah di balapan. So, kedua tim ini punya masalah yang cukup sama dengan driver-driver barunya, masalah komunikasi di antara masing-masing drivernya. Tapi secara arah performa, ini dua-duanya sangat-sangat terbalik. Williams sedang menikmati salah satu season terbaiknya dari 10 musim terakhir, sedangkan Ferrari sepertinya harus sedikit humble karena mereka harus finish di belakang Williams dan juga Mercedes, di mana Alex Albon memiliki pace yang sangat bagus di posisi kelima, yang bahkan tidak bisa diikuti oleh Kimi Antonelli di peringkat ke-6, kemudian juga Charles Leclerc di posisi ke-7 dan juga Lewis Hamilton di posisi ke-8. Tadi kita udah bahas sedikit mengenai problem radio yang terjadi pada Williams, kemudian kita juga akan melihat sedikit problem radio yang ada pada Ferrari, di mana ketidaksigapan mereka dalam mengatasi situasi ban antara Hamilton dan juga Leclerc membuat mereka justru kehilangan banyak time. Yang pertama adalah ketika mereka terlalu lama menahan Hamilton di belakang Leclerc, membuat ban Hamilton yang medium tergerus di 2-3 lap tersebut. Padahal mereka bisa menggunakan ban tersebut untuk mencoba mengejar Antonelli di posisi ke-6. Yang kedua adalah ketika mereka sudah swap, Hamilton berada di depan dari Charles Leclerc, ternyata Hamilton juga tidak bisa kabur terlalu cepat dari Charles Leclerc, yang membuat Charles Leclerc harus kehilangan beberapa parts dari grip bannya karena dia harus mengikuti Hamilton di dirty air Hamilton di belakang. Yang terjadi adalah dari kejadian ini adalah Ferrari kehilangan banyak waktu ketika mereka harus men-swap drivernya
2 kali. Mereka harus swap Hamilton ke depan dari Leclerc, kemudian juga mereka harus swap balik lagi Leclerc ke depan Hamilton untuk Leclerc mencoba mengejar Antonelli yang di akhir hampir terkejar. Namun karena ketidaksigapan Ferrari dalam melakukan swap ini membuat mereka kehilangan banyak waktu, baik ketika swapnya maupun karena salah satu driver berada di driver belakang lainnya. Jadi ini bukan race yang cukup baik, mungkin race yang bakal jadi refleksi buat Ferrari untuk kedepannya mereka bisa memberikan performa dan juga keputusan yang lebih sigap terhadap kedua drivernya. Dan ngomong-ngomong soal Ferrari, mungkin satu battle seru yang menurut gue patut di notes adalah battle antara Hamilton dan juga Ocon setelah DRS kedua dan mau masuk ke kolong chicane dari Miami. Ada momen ketika Lewis Hamilton dan juga Esteban Ocon side by side di sana, dan kemarin gue sempat bilang ini adalah battle side by side yang sangat bagus sekali, karena kalau keduanya tidak respect dengan satu sama lain, ada kemungkinan itu akan terjadi crash seperti yang terjadi dengan Alonso dan juga Liam Lawson di sprint race di hari sebelumnya. Alright, untuk menutup top 10 di balapan kali ini adalah Yuki Tsunoda yang kembali berhasil Q3 di kualifikasi dan juga kembali top 10 di mobil Red Bull-nya. Yang pastinya memang kita harus mulai berharap Yuki bisa perform lebih dari ini, tapi secara konsistensi Yuki masih bisa terus konsisten berada di Q3 dibandingkan dengan Perez di akhir musim kemarin ataupun dengan Liam Lawson yang bahkan tidak pernah lolos di Q1. So Yuki, kalau kita bahas sedikit dari sprint race-nya, dia start di belakang sekitar di posisi 20, kemudian dia finish setelah banyak sekali penalti yang terjadi di sprint race. Yuki finish di posisi ke-6, sedangkan untuk balapannya sendiri kemarin Yuki finish di posisi ke-10. Yuki speeding in the pit lane, mendapatkan penalti 5 second, dan di akhir hanya berbeda 0,1 dengan Isaac Hadjar di posisi ke-11. So, gue rasa itu aja untuk pembahasan dari Miami GP kali ini. Pastinya kedepannya bakal semakin seru battle antara Piastri, Norris, dan juga Verstappen. Akan menarik untuk melihat gimana konsistensi dari Piastri menuju dari ronde-ronde selanjutnya, dan juga akan menarik untuk melihat bagaimana Lando Norris akan mencoba menghadapi teammate-nya yang jauh lebih muda ini. Dan pastinya akan sangat menarik untuk melihat bagaimana Red Bull mencoba untuk memberikan package yang kompetitif untuk Max Verstappen. Mungkin tidak yang tercepat, tapi at least memberikan package yang kompetitif untuk Max Verstappen untuk bisa battle dengan kedua McLaren ini di balapan. So ya, kalian juga boleh komen pendapat kalian mengenai balapan kali ini di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan juga support terus channel Ilham Syak di sini, bantu Ilham ke 3000 subs. And yeah, see you in the next video. Bye-bye.